support dari pemerintah kita tuh emang kurang banget buat orang yang di industri sih. Sometimes Indonesia kita mau ngikutin Thailand, maunya yang di luar gitu kan. Yang keluar. Di dalamnya sendiri tuh belum ada apa-apa. Jadi Laos itu, Ray, kalau lu lihat di peta, itu dia tuh landlocked country. Artinya adalah tidak ada laut. Jadi makanannya seputar yang ada di hutan aja. Termasuk dengan proporsi besar gitu ya. Serangga-serangga gitu bro. Jadi itu hal yang biasa lagi. Hal yang biasa. Kayak lu minum bir, snacknya jangkrik bro. Oh. Gitu. Nah Songkla itu lagi mencanangkan dirinya untuk menjadi the next creative city of gastronomy. Jadi di Thailand sendiri itu ada kayak kompetisi sebenarnya. Antara tiap provinsi. Kompetisi sehat gitu kan. Duh bagus banget bagus sih. Bagus banget programnya. Iya. Bener. Bagus. Woi. Yeah. Siapa? Enggak. Mau call out siapa? Enggak. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Selain itu, gue mau infoin ke kalian kalau Tofin Bootcamp is back. Kelas pelatihan profesi dan bisnis F&B tahun ini akan diisi oleh mentor-mentor dunia yang punya pengalaman dan juga prestasi internasional seperti World Barista Champion, World Brewer Champion, World Cocktails Champion, World Ambassador hingga Master Chocolatier. Catat tanggalnya yakni 4-6 November 2024 di Tofin Indonesia, Jakarta. Cari tahu tiket dan schedule-nya di website dan juga Tofin App. Jangan sampai kehabisan. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Chef Archie karena dia belum lama ini baru aja balik habis dari keliling-keliling Asia Tenggara, ngikutin program pemerintahnya Malaysia untuk pertukaran budaya antar negara sesama di Asia Tenggara. Nah, specifically yang gue paling excited tuh karena dia nyobain banyak makanan di negara Laos atau Lao. Nah, karena jarang banget terekspos tuh makanan-makanan dari situ, pastinya seru banget. Dan juga apa aja yang dia pelajarin di sana tentang promosi budaya, siapa tahu kita bisa lakuin di sini buat promosiin budaya negara kita Indonesia. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Chef Archie. Enjoy the show. Hello my brother. Yo. Welcome back. Thank you. Oke. Lu baru habis balik jalan-jalan. Iya. Oh, kita jadi mau ngomongin ini nih. Iya. Trip gua kemarin. Yes. Oke, kalau gitu gua punya bajunya nih. Ntar dulu gua ganti baju dulu. Oke, silakan. Keren kan? Gua udah pakai baju ASEAN. My God. Batik corak batik Malaysia. Keren. Iya. Oke. Gitu. Jadi lu kemana? Tunggu dulu. Gue juga mau ganti baju dulu. Oke, Chef Archie baru habis jalan-jalan. Programnya ASEAN. Betul. Gila, keren banget ya. Udah bukan Indonesia lagi levelnya nih ya. Udah sedikit naik tingkat lah ya, nih, regional. Adventure boy kita. Gimana ceritanya bro? Ceritain program apa itu? Keren banget soalnya. Iya, jadi kemarin tuh by the way, thank you udah undang lagi. Ini udah ke mungkin podcast kelima kali ya. Udah sering banget. Gua udah gak ngitung. Tamu langganan kayak gue di sini nih. Jadi kemarin tripnya itu dari selama 18 hari. Itu gue diundang atau Indonesia diundang oleh ASEAN Sekretariat melalui Kemendikbud untuk mengikuti program ASEAN Heritage Train.
ASEAN Heritage Train. Naik kereta. Naik kereta, betul. Jadi selama 18 hari itu kita berperjalanan dari Laos, dari start di Luang Prabang sampai ke Kuala Lumpur di Malaysia, melewati Thailand. Semuanya full naik kereta tuh, Ci? Kuncinya di kereta gitu, kayak apa, program utamanya di kereta, tapi sebenarnya in reality ada naik busnya, ada naik ferry-nya, mixed mode transportation lah. Tapi gitu. Highlightnya di tapi highlightnya di kereta gitu. Total ke berapa kota? 3 tambah 3 tambah 3 9 lah. 9 kota. 10. Jadi lu stay 1-2 hari di kota tersebut, terus di kota tersebut ada acara-acara kebudayaan negara-negara itu. Untuk apa nih? Untuk belajar, untuk lu highlight apa? Jadi sebenarnya tujuan dari program itu, jadi kan ASEAN Secretariat ini sesuai namanya kan, sekretariat. Apa pekerjaannya? Menjadi sekretaris, bro. Gitu, sekretaris dari ASEAN Member States ini, ada 10 ASEAN Member States. Jadi Indonesia salah satunya, Thailand, Filipina, Malaysia, Laos, Myanmar, Kambodia, Singapura. Ya, ada 10 member states. Nah, kemarin kebetulan Singapura nggak ikutan. Jadi selebihnya ada semua di situ. Nah, itu per negara itu kita dikirim atau per negara mengirimkan 3 orang delegasi. 1 chef, lalu ada penari, sama 1 lagi craftsman. Gitu. Tujuannya apa sebenarnya? Ya kan? Pasti kan lu punya pertanyaan itu kan? Iya. Nah, tujuannya adalah untuk fostering collaboration gitu. Jadi menciptakan atau memantik kolaborasi antar ASEAN Member States ini. Soal budaya. Soal apapun itu. Terutama budaya gitu. Karena ini ada di dalam departemen kebudayaannya ASEAN. Gitu. Terus lu disuruh apa di sana? Tugas lu di sana? Tugas gue di sana selain menikmati acara dan makan-makan selain enak, jalan-jalan, sebenarnya hoki ada setengah mati. Ada juga kerjanya. Kerjanya ya sebenarnya nggak banyak sih. Jadi dari 18 hari itu gue kerja cuma 2 hari. 2 hari. Congratulations. 2 hari itu kita kolaborasi sama salah satu restoran yang ada di Thailand. Jadi dari 3 negara itu kan, Laos, Thailand, Malaysia, itu dibagi jadi kan 3 leg. Leg pertama itu khusus di Laos, lebih arahnya fokusnya ke craftsman gitu. Lalu di Thailand fokusnya adalah kepada si chefnya ini, kepada kulineri yang dieksplor. Lalu di Malaysia lebih ke tari-tarian. Gitu. Terus lu cooking demo apa pop up? Iya, jadi di Thailand itu gua kolaborasi sama satu restoran di Songkla, namanya The Secret Garden. Nah, di situ kita membuat sebuah collaboration dish yang berdasarkan satu ingredient Indonesia. Gitu. Yang lu bawa? Yang gua bawa. Ini adalah pliu dari Aceh. Pliu dari Aceh yang waktu itu kita pernah bahas. Betul, yang waktu di itu kita yang pernah kita datengin tempatnya di PD. Di PD Jaya. Betul. Refresh memories dan buat yang pertama kali nonton lu nih. Apa itu pliu? Jadi pliu itu adalah hasil fermentasi kelapa. Jadi kelapa parut yang difermentasi lalu dikeringkan, terus udah digunakan kalau di Aceh menjadi bahan dasar minyak kuah pliu, ya kan? Ingat nggak kuah pliu? Tapi kan kalau nggak salah diparut itu buat dijadiin minyak toh. Ampasnya baru dijadiin pliu kan? Bukan, diparut, difermentasi dulu, terus dijemur, baru diperas, habis itu dijemur. Iya, nah tapi minyaknya juga dijual kan? Minyaknya juga dijual. Nah, tapi ini difermentasi. Tapi rasanya kan agak kecut gitu ya, gimana sih? Kecut, funky. Ini udah bau keju nih. Depan gue udah bau keju. Bau keju ya. Terus asam tadi gue nyobain. Nah itu si pliu itu. Nah ini bahan dasar inilah yang kita gunakan untuk kolaborasi di Songkla. Iya, tapi pliu ini guys, kalau di Aceh kita kemarin belajar sayur pliu ya. Iya. Sayur pliu. Sayur kuah pliu. Iya, kuah pliu. Kuah pliu. Itu bentuknya kayak lodeh tapi pakai santan, tapi a bit complicated sih bumbunya. Kelapanya ada banyak kelapa, ada pliu, ada kelapa gongso, ada santan, ada sangrai, ya macam-macam jenis kelapa. Very interesting. Nonton episode kita juga ada episode travel show tuh. Itu apa kabar ya? Ini sibuk Jerry Johnson sibuk ngurusin podcast. Anjir, iya levelnya udah ASEAN, gua ajak jalan-jalan mana mau. Oke, coba ceritain. Take us there, Chef Archie.
Pertama ke Lao, Luang Prabang. Iya, Luang Prabang kegiatannya itu seputar melihat-lihat budaya sebenarnya. Jadi karena fokusnya adalah craftsman, kita di setiap hari tuh selalu ada kayak kegiatan merakit sesuatu atau bikin kerajinan tangan ini, itu khas dari Lao itu. Oke. Jadi salah satunya ada kita sempat bikin namanya SA paper, SAA paper. Jadi itu kertas yang dibuat dari serat pohon mulberry. Dan kita bikin tuh, kita benar-benar bikin kertas, kita bikin kertas. Dan ternyata nggak susah itu sih bikin kertas. Perlu proses, iya, tapi untuk bikin craft paper yang kita lihat itu ternyata intinya lo harus bikin pulp dulu kan. Iya, buburnya. Bubur itu kita ratakan, terus kita jemur, jadilah dia kertas. Gitu sisa paper itu. Nah, itu salah satunya. Sudah juga kita bikin recycled, jadi sebuah kerajinan tangan dari recycled products kayak newspaper waktu itu. Jadilah sebuah kayak dicetak, jadi kayak mainan itu bambu-bambuan tembak-tembakan itu. Apaan tuh? Lu nggak tahu ya? Kayak orang kaya. Listener tahu. Yang dimasukin ke dalam bambu, ditembak kayak bikin pistol-pistolan gitu. Ya, nggak tahu gua. Bagaimana itu mainan tradisional? Gue taunya yang pistol diisi peluru merah, dor gitu. Iya, disokokang. Oke. Makanan Laos. Makanan Laos. Nah, menarik tuh makanan Laos. Jadi Laos itu, Ray, kalau lu lihat di peta, itu dia tuh landlocked country. Artinya adalah dia tidak ada laut. Iya, dia tidak dikelilingi oleh laut. Jadi sumber penghidupan mereka adalah dari Sungai Mekong dan hutan sekitarnya, gitu. Jadi makanannya seputar yang ada di hutan aja, apapun yang di hutan, termasuk atau dengan proporsi besar gitu ya, serangga-serangga gitu, bro. Wow, ulet sagu. Jadi itu hal yang biasa lagi. Hal yang biasa. Kayak lu makan bir nih, lu minum bir, snacknya jangkrik, bro. Gitu, enak banget. Jadi jangkrik bisa jangkrik, bisa larva pupai gitu. Ya, pupa, kepompong. Bisa lebah yang stingless ya. Kalau sting mati juga, bego juga lu makan. Terus digoreng. Habis selesai digoreng lu campur soy sauce. Terus daun jeruk, daun jeruk mungkin kok pakai arak atau ada yang pakai ada yang enggak, terus ya jadi gurih gitu kan. Nah itu lu cemilan tuh enak banget, men. Tapi kayak I imagine pasti banyak ikan-ikan air tawar. Betul. Kayak catfish atau apa? Iya gitu. Bener banget. Iya catfish tuh salah satu inilah andalan lah. Catfish terus tilapia. Oke, nila. Ya kan? Nila. Sama yang menarik juga, jadi mereka tuh punya namanya river wheat. Jadi kalau dari laut namanya seaweed, ini river wheat. Oh, gitu. Rasanya asin-asin juga? Rasanya kayak seaweed, tapi dia lebih tebel, kelpnya tuh lebih tebel, terus lebih ada manisnya. Dijadiin apa? Salad kayak? Dijadiin kayak gado-gado. Kayak lu tahu snack Thailand yang apa? Crispy ya. Oke. Nah kayak gitu, crispy gitu, digoreng, flash fried, digoreng, dikasih bawang, terus lu makan pakai paste kayak namprik paste kalau di Thailand. Karena Thailand sama Laos tuh mirip banget gitu. Jadi dari segi makanan, even bahasa tuh katanya kayak kita sama Malaysia. Jadi mereka bisa saling ngomong bahasa satu sama lain dan saling ngerti. Bumbu main juga gak Laos? Kan kalau Thai kan ada paste-nya kan. Nah makanan Laos itu mirip sama makanan Thailand Utara, makanan Isan. Jadi bumbu-bumbunya simple. Kayak garlic, pokoknya bawang-bawangan, terus mereka pakai soy sauce, mereka ada fermented chili paste juga, hampir kayak gochujang Korea gitu. Terus gitu sih, tapi nggak terlalu yang berempah, nggak ada rempah sama sekali. Terus aromatics juga paling lemongrass, tidak berempah. Iya, Northern Thailand juga sih ya. Iya, tidak berempah dan tidak ada coconut milk. Iyalah orang nggak ada pantai. Jarang. Kalaupun ada juga itu di beberapa tempat di Luang Prabang, iya. Luang Prabang itu katanya kayak Jogjanya, jadi karena cenderung manis. Manis, terus kotanya kota tua. Jadi Luang Prabang itu adalah UNESCO World Heritage Site juga. Katanya indah banget di sana. Iya, beautiful sih. Mungkin karena gue sebentar ya, gue sana cuma 3 hari, tapi udah terasa gitu. Rasanya kayak Ubud gitu, kayak kota-kota. Kota cultural city dan sepi. Surprisingly sepi walaupun dia UNESCO World Heritage, tapi pengunjungnya nggak banyak dan mostly anehnya orang bule, bro. Jadi banyak banget backpacker di situ. Sekeliling lu kalau tempat-tempat yang lo datengin di pusat kota tuh isinya ya banyak kan bule. Iya, tapi kayak di Ubud. Kayak apa? Ya makanan ataupun budaya Lao itu kayak
hampir nggak ada yang tahu gitu kalau kita di sini. Nggak ada yang tahu, betul sih. Itu juga mungkin salah satunya kalau gue lihat dari kesiapan negaranya. Jadi Laos itu yang gue pelajari dia kayak Indonesia mungkin 25 tahun lalu kali gitu ya. Jadi kan abis dari Luang Prabang terus kita sempat ke Vang Vieng. Vang Vieng itu satu kota yang dikelilingi gunung-gunung tebing-tebing gitu. Keren banget men. Vang Vieng tuh keren. Ada air terjun gitu-gitu. Nah abis itu kita ke Vientiane. Vientiane ibu kotanya. Di sana atau Vientiane gitu. Ternyata gue juga baru tahu bacanya ternyata Vientiane kalau orang sana. Kalau Tien tuh Chan? Iya. Vientiane tuh bahasa Inggris. Kalau orang lokal ngomongnya Vientiane. Nah di Vientiane itu nggak ada gunung tinggi men. Jadi semua paling tinggi 5 lantai gitu. 10 lantai itu udah marvelous lah gitu. Jadi kalau lu lihat skyline-nya enggak ya rata semuanya. Gitu. Menarik ya. Menarik. Nah, jadi ketinggalan sih. Ketinggalan dari segi development ya. Development. Karena emang secara sumber daya emang enggak kaya gitu. Laos bukan negara yang kaya. Makanya Laos itu selalu dibantu sama negara-negara ASEAN lain. Termasuk dalam menyelenggarakan event kemarin, gitu. Jadi dia dibantu sama Thailand karena pengalaman yang masih minim lah gitu. Jadi dia adik kecilnya negara ASEAN gitu. Oke, sebelum Chef Archie cerita lanjutan ke tripnya, gua mau info ke kalian kalau Regency Radio Podcast tuh lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya, Tofin App, aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Bisa belanja apa aja di Tofin App, salah satunya itu mesin kopi. Seperti di belakang gua nih, mesin kopi yang super canggih, Victoria Arduino Eagle One, dan juga grindernya Eagle One Prima itu kita dapat dari Tofin App. Juga kita bisa nawar di sana dan dapat diskon lagi spesial buat pendengar Regency Radio Podcast. Kodenya itu RJR Tofin. Jadi kalian habis belanja, habis nawar, best price masukin kode itu dapat diskon lagi. RJR TOFFIN. Oke, download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, Ci, setelah Laos ke Thailand. Untuk acara-acara seperti itu kan maksudnya Thailand tuh kan terkenal kalau kita yang di industri F&B tuh kan kayak mereka tuh diplomasi kulinernya dan juga preserving the Thai food culture dan juga promoted to all over the world itu kan sangat bagus. Makanya Thailand restoran ada di mana-mana. Apa yang lu lihat di sana sih? Wow, ini Anda baru saja membuka Pandora Box ya, karena banyak banget yang gue pelajari ya dari Thailand sih khususnya. Dari pertama adalah kesiapan mereka dalam introduce gitu, merepresentasikan budaya mereka. Gitu. Jadi di Thailand itu kita pertama ke Nong Khai, kita dari lewatin border Laos, itu kita sampai di Nong Khai. Ini keren kalau ada insert peta gitu. Jadi iya kan? Nanti ada. Nong Khai. Nong Khai itu ada di border. Jadi Nong Khai kita ya hanya mampir dan setiap kali karena kita judulnya tamu negara gitu ya. Jadi setiap kali kita ke satu tempat tuh selalu ada festivity-nya, selalu disambut, dijamu, ya ada acaranya, ada tari-tarian gitu. Nah, di Nong Khai itu juga punya of course culture-nya sendiri karena dia berbatasan dengan Laos dan dia unik lah gitu sebagai dari culture-nya. Jadi beda sama Thailand lainnya. Terus dari Nong Khai kita naik kereta selama 8 jam nyampe Bangkok. Dari Bangkok kita naik another kereta lagi menuju ke Phetchaburi. Itu selama 12 jam. Nah, dari Phetchaburi kita ke kota namanya Songkhla. Yang mana dulu itu sebuah kerajaan yang disebut Singgora. Singgora ini adalah kerajaan Melayu. Gitu, kerajaan Melayu dengan sultan kesultanan sebenarnya Sultanate of Singgora yang raja pertamanya itu muslim. Itu muslim dari Persia. Nah di Phetchaburi itu yang menarik ya, Phetchaburi itu ternyata sudah mendapatkan status dari UNESCO sebagai UNESCO Creative City of Gastronomy. UNESCO Creative City of Gastronomy. Iya, betul. Apa itu kan pertanyaan? Apa gastronominya, itu? Ada gastronominya. Nah jadi yang diangkat gitu dari status ini itu mulai dari hulu ke hilir. Jadi dari mulai bahan-bahannya, terus farm atau apapun itu, pokoknya dari hulu sampai ke hilir, bentuknya restoran, bentuknya sekolah masak, itu semua dari Phetchaburi. Dibenerin dari hulu ke hilir ya gitu. Iya, dibenerin lalu mereka apply
sistemnya gitu. Mereka apply ke UNESCO dan UNESCO mereview cocok nggak nih tempat ini untuk jadi Creative City of Gastronomy. Ternyata cocok. Dan itu hasilnya luar biasa sih, keren banget sih karena dampaknya terhadap industri F&B itu gila-gilaan. Kayak gimana tuh? Kayak contoh misalkan kita sempat mengunjungi sebuah plantation palmira. Palmira itu kalau di kita lontar. Kebun lontar. Kebun lontar dengan orangnya si pemanjat lontar ini super humble gitu. Kalau ada di Indonesia ya udah gitu kan. Tapi itu diangkat dengan story, terus di situnya juga udah ada tempat-tempat kayak ada poster-posternya, ada penjelasan, ada tour guide-nya yang bisa memandu lu gitu untuk belajar tentang si Palmira Sugar ini. Jadi gula lontar. Itu dari hulunya tuh kan. Dari hulunya. Nah, di hilir itu jadi Pecaburi ini punya sekolah masak lah intinya. Dan itu kita set dinner 7 course. Dan itu kualitasnya gila sih. Itu bisa disamain lah sama Michelin Star sih kalau menurut gua. Bener-bener apa ya? Semuanya tuh dari lokal. Dipikirin lokal, dari lokal dengan chef Thailand. Terus mereka highlighting local ingredients dan semua terhighlight dengan baik, dengan complexity yang bagus, eksekusi yang keren juga. Terus selalu dijelasin setiap kali dish itu dijelasin ada MC-nya gitu. Jadi nggak pernah berhenti ngomong tuh MC tuh. Dan itu menarik buat tamu-tamu kayak kita, tamu-tamu kenegaraan. Iya, yang emang di sana untuk belajar. Untuk belajar, betul. Kalau untuk casual dinner mungkin ya nggak asik karena bacot banget nih orang gitu kan. Tapi untuk lu belajar itu sangat menarik dan menurut gue Indonesia harus bisa belajar dari Thailand sih. Iya. Dalam mengangkat gastronominya. Iya. Dan kan lu nih, masa emang no better people untuk belajar begitu-begituan dan kayak di-invite ke sini karena kan lu bisa lihat perbandingannya kan lu kan sering diundang juga seperti itu tapi lokal di Indonesia kan yang lu datang ke satu daerah untuk expose memberikan exposure ke budaya entah makanan atau apapun dan dijamu, disambut kayak kita ke Aceh Culinary Festival gitu segala macam kan. Tapi pasti di sana next level shit punya sistem gitu soal itunya kan. Tadi yang lu mention gue sebelum podcast sih soal mangga sih. Gue pengen lu cerita. Nah, jadi habis dari Pecaburi kan gerak lagi nih 12 jam kita naik kereta, sleeper train. Jadi menarik juga tuh. Nginep di dalam kereta. Yang kayak di film-film gitu, ada kasur-kasurnya. Kita ya udah pokoknya 12 jam di situ, di book 3 coach. Coach terakhir kayak bar. Jadi ya seru lah gitu ini dan Thailand kan very open kan. Lu mau minum terserah and then weed is legal. Jadi ya terserah lu sebenarnya mau lu mau ngapain juga. LGBT juga sangat disupport sama pemerintahnya juga. They're very open. They're very very open country. Terus kita sampai di Songkla. Songkla itu yang tadi gue bilang tadi kerajaan Melayu. Nah, Songkla itu lagi mencanangkan dirinya untuk menjadi the next Creative City of Gastronomy. Setelah Pecaburi gitu. Jadi di Thailand sendiri itu ada kayak kompetisi sebenarnya antara tiap provinsi. Kompetisi sehat gitu kan. Mereka wah Pecaburi udah nih, ayo kita harus nih gitu sebagai tetangganya. Duh, bagus banget sih. Bagus banget programnya. Bener. Bagus. Woi. Siapa? Mau call out siapa? Oke, gitu. Lanjut. Jadi di Songkla itu kan di Pecaburi kita belajar gimana sih Creative City of Gastronomy yang udah jadi itu seperti apa. Songkla kita belajar bagaimana cara untuk menjadi Creative City of Gastronomy. Iya, mulainya gimana? Iya, mulainya gimana. Jadi kita diberikan paparan gitu, dikasih presentasi tentang gimana sih effort apa yang dilakukan Songkla untuk apply menjadi ini Creative City of Gastronomy ini. Salah satunya itu mereka mulai mendaftarkan indikasi geografis. Gitu. Jadi ingredients mereka didaftarin satu persatu untuk masuk dalam GI, Geographical Indication. Iya, Indonesia juga ada nonton episode-nya sama Chef Bara tuh kemarin. Betul. Indonesia ada macam-macam, ada beras Adan Krayan, ada kopi Robusta Aceh. Banyak banget sih. Iya, banyak banget. Vanilla, dari Papua gitu macam-macam. Cuma kurang banyak sebenarnya. Udah banyak tapi kurang banyak. Karena kita gede banget masalah negaranya gitu kan. Sementara Thailand tuh tahu, Thailand tuh sebagai negara besar tapi tidak sebesar itu. Sehingga apapun yang mereka punya itu mereka jual, mereka gali gitu dan mereka keluarin gitu, mereka jual. Di Songkla itu ada yang namanya mini mango. Jadi khas mereka jadi Songkla itu punya danau. Danaunya itu ada sea bass.
sebenarnya bukan sea bass ya, karena kan di danau. Ikan mas. Iya, sejenis lah gitu. Mereka sebutnya sih songkla sea bass gitu. Songkla sea bass, ya oke. Nah, terus sama ya mungkin dibikin jadi kayak supaya lebih dimengerti orang kan. Iya, jadi sea bass namanya. Sebenarnya kan mungkin itu ikan, ya mungkin ikan nila atau patin gitu kan. Terus si sea bass ini pokoknya dieksploit segila-gilaan gitu, dibuat sashimi, dibuat kari, orang disuruh nyicip mentah gitu kan, orang dicicip dibakar, direbus, ditumis, semua ada lah. Di highlight banget. Nah terus ada lagi yang menarik si songkla mini mango ini yang tadi gue cerita. Jadi mini mango ini sebenarnya mangga kecil gitu, segede gini, mangganya kecil, rasanya asem. Biarpun udah matang. Udah matang, tapi kuning asem. Gitu, warna kuning gitu, ya, kuningnya. Menurut gue sih gak terlalu enak ya. Karena ya terbiasa aja gitu. Iya, di Indonesia biasa. mangga. Kita kan mangga kan gila-gilaan, mangga harum manis gitu kan luar biasa kan. Nah kalau ini mangga kecil yang asem, tapi emang pemerintahnya berhasil di highlight seakan itu menjadi sesuatu yang wow gitu. Ya karena kan setiap ingredient punya potensi kan. Gimana lu pakai dan lu jual, lu highlightnya gitu. Gimana lu highlightnya. Iya. Nah si mini mango ini jadi kita datang ke sebuah tempat di Songkla tuh ada kayak cultural house, namanya Nora House. Nora itu tarian khas dari tarian bagian selatan dari Songkla salah satunya. Jadi yang punya ini adalah seorang maestro tarian Songkla, tarian Nora yang kerja sama government. Dia mendirikanlah si Nora House ini. Jadi di situ kita masuk, terus semacam ada show. Dari awal kita lepas sendal, kita dibukain pintu, itu udah mulai tuh sampai ujung. Jadi per part ada dibagi jadi 3 part. Part pertama tahu-tahu lampunya digelapin, terus ada musik, gendang gitu, terus ada tariannya dengan khas Thailand pastinya ya. Mereka ceritanya lagi metik mangga gitu. Oh, again nge-highlight si mangganya. Terus kita dibawa lagi ke ruang berikutnya, ada lagi musik segala macam, mereka lagi masak si mangganya. Masak si mangga. Ada papet-papet, ada tarian topeng, pokoknya semua kebudayaan Songkla tuh ada di situ untuk mengangkat mini mango. Mini mango gitu. Yang sebenarnya biasa aja rasanya. Yang menurut gue biasa aja. Yang menurut gue biasa aja. Jadi ada tayangan audio, visual, plus sensori juga, gastronomi gitu. Tentang si mangga. Audio visualnya. Audio kan tadi musik kan. Ada tradisional musik yang selalu main di background. Terus tariannya juga keren banget gitu, nggak cuma tarian, ada juga grafik-grafiknya gitu, pokoknya keren deh, edan. Terus sama kita disuruh cicip gitu, ada olahan mini mango jadi salad, olahan mini mango jadi rujak, jadi kari, jadi apa gitu, kita suruh cicip gitu. Mereka menggambarkan gimana sih kehidupan orang-orang Thailand di pedalaman, apa yang mereka lakukan gitu di sehariannya kayak gitu dalam bentuk tarian gitu. Nah itu sih yang langsung gue sana kayak kita bertiga kan. Pas banget nih, ada chef, ada penari, ada craftsman. Craftsman can be anything kan, can be show, show lah. Performance atau barang, ya. Seni gitu. Terus di situ kita bertiga kayak super inspired gitu, kayak wow gitu, lo tuh bisa kayak gini toh sama satu barang yang menurut kita biasa aja nih. Kita bertiga agree bahwa ini mangga ini biasa aja, tapi cara packagingnya, cara mengemasnya tuh luar biasa. Sehingga kita inspired untuk bikin ini Indonesia kita harus bisa bikin kayak gini gitu. Karena banyak banget yang bisa diangkat kan. Kayak let's say misalkan Jogja deh gitu. Jogja dengan gula Jawa misalkan. Ya kan itu udah konotasinya seluruh Indonesia gula Jawa. Dengan gudeg. Jawa. Ya atau dengan gudeg. Atau apapun. Saking banyaknya kita emang mungkin ribetnya itu sih. Indonesia itu saking banyaknya. Terus siapa yang mau ngerjain dan bagaimana. Kita bertiga kayaknya kita harus bikin kayak gini ya gitu. You should. Iya. Kita siap support. Ada dancer, ada segala macem gitu. Itu keren banget. Gila. Ya gue tahu, I know your feeling sih pasti kalau di sana gitu kan, kayak pasti ada feelingnya. Ya biarpun amazed pasti kan dan belajar banyak banget pasti kayak ada feeling kenapa negara gue nggak begini. Bener banget sih. Tapi kalau Thailand oke gitu. Thailand memang dia leading dari begini-gininya. But then again kita sama tapi nggak sama gitu kan sebenarnya. Yang lebih sedih lagi ketika ke Malaysia. Oke, jadi dari Thailand lo ke Malaysia. Kita ke Malaysia.
Malaysia kan hampir sama kita ya. Dari bahasa, dari makanan juga mirip-mirip. Iya, kebudayaan, Looks culture juga semua. Mirip-mirip. Iya, even the people gitu. Kalau ada orang Indonesia, orang Malaysia, kita nggak bisa bedain kan? Iya, kalau belum ngomong nggak bisa bedain. Belum ngomong nggak bisa bedain. Ya itu juga sama sih, mereka juga maju banget dengan presentasi kebudayaan mereka ini. Dan siaplah untuk melakukan ini tari-tarian yang di highlight di sana. Kalau di sana kebetulan tari-tarian. Jadi secara makanan, jadi kita paling sempat. Jadi ada cooking demo sama celebrity chef lokal mereka, namanya Chef Datuk Ismail Ahmad. Dia cooking demo dalam kereta, bro. Keren juga sih. Jadi di gerbong kereta yang super kecil itu, di kantin, bayangan lo kayak ada bar kecil gitu. Nah dia cooking demo di situ. Gitu. Terus dari situ kita dibawa ke restorannya dia di KL. Restoran itu juga menarik tuh. Konsepnya adalah makanan Melayu tapi buffet, all you can eat. Jadi ada berbagai jenis makanan Melayu gitu ya, dari A sampai Z, dari mulai salad sampai kari-karian yang pasti, berbagai jenis nasi, terus dessert, ada es campur, ada pulut gitu, ada pengat pisang, macem-macem lah. Terus jadi ngebayang kenapa ya di Indonesia belum pernah ada buffet atau kayak itu all you can eat tapi semuanya makanan Indonesia. Ya kan, terus apakah karena cost gitu, ini ntar kemana nih kalau hari itu nggak habis, ya apapun lah, cuma maksudnya itu memberikan sebuah ide. Sebenarnya ada yang konsepnya juga begitu, tapi bukan all you can eat sih, warteg gitu. Ya itu mah ya buffet juga sih. Technically se-buffet tapi nggak all you can eat aja. All you can eat. Walaupun ya murah juga sih. Ini apa? What is this? Lu bawa ini. Akhirnya jalan-jalan balik ke sini nggak tangan kosong. Udah belajar ya dari 4 episode terakhir. Ini dulu, Jay. Jadi ini kita ada itu dried shrimp. Dari mana nih? Dari Thailand. Dari Thailand ya. Ini dari Songkla, gue belinya di Songkla. Aduh gila, ini kayak udah sama nasi. Ini udang rebon, guys. Dia udang rebon, agak manis, ada gulanya. Gurih gitu kan, asin-asin gurih. Wow. Ini dimakan as it is atau? Jadi campuran mereka punya salad, kari-karinya. Bisa juga as it is, kayak lo mau pakai nasi juga enak juga. Iya. Nah, terus berikutnya gue punya ini terasi sebenarnya. Jadi fermented shrimp paste. Ini yang sebenarnya pengen gue highlight juga, kenapa gue bawa ini? Karena walaupun kita beda ya, jadi Indonesia sama Thailand tuh kalau dari kasat mata ya kita beda jauh ya kan, kita beda negara, beda bahasa segala macem. Tapi karena kita punya kesamaan kesamaan sejarah, yaitu kita pernah jadi bagian dari dunia Melayu. Kita punya si belacan atau terasi ini. Thailand punya versinya sendiri, Malaysia punya versinya sendiri juga, kita pun punya versinya sendiri. Lebih mellow daripada terasi Indonesia ya. Ya. Iya, begitu. Dan ini dicampur pakai air, pakai cuka, jadilah si somtam mango salad tuh. Iya, gitu. Iya. Very nice. Papaya salad. Gula, ini gula Jawa. Ini guys, kalau kalian nonton atau dengerin podcast gua sama chef-chef ahli makanan Thailand kemarin loh, si Freddy, Wim sama Johans, mereka bilang tuh, kalau nggak salah Chef Freddy yang bilang, kalau lu nggak bisa nemuin ini coconut sugar yang putih kayak begini, kayak ini tuh one of the most integral part kalau lu mau bikin authentic Thai food. Katanya kalau nggak ada ini mendingan lu nggak usah masak. Tapi di sini biarpun kita punya coconut sugar, nggak ada yang muda begini warnanya kan. Bener, gue juga ngerti kenapa tuh ya. Iya, semuanya kan dimasak sampai jadi hitam, caramelized. Ya mungkin karena demandnya belum ada sih. Iya. Secara buat sebenarnya lebih mudah, lebih gampang cepet. Kan jadi lebih cepat. Iya, belum terlalu caramelized udah diangkat. Rasanya tuh ya kayak gula Jawa tapi lebih halus, lebih smooth, mungkin lebih cocok di masakan, jadi nggak terlalu overpower. Kan kalau masakan ada gula Jawanya kan jelas banget tuh kan. Ini lebih mellow. Oh, sama ini nih paling penting nih. Nah, ini dari negara mana ini? Wah, ini the best. Akaloka. Yoi, the best of the best. Jadi itu VCO. Virgin Coconut Oil yang ini pengrajinnya adanya di Bantul. Ini company-nya Chef Archie, guys. Iya. Akaloka. Itu produk saya sendiri. Dengan bangga saya menyebut produk saya sendiri dan juga produk Indonesia. Di Bantul. Pengrajinnya di Bantul. Enak lagi, wangi. Enak ya. Wangi banget. Nah, bedanya ini apa yang lo rasain dibanding sama VCO biasa? Oke, VCO biasa baunya nusuk. Kelapanya tuh kelapa. Overpower gitu ya. Kadang-kadang kalau mau masak pakai VCO harus bener-bener kayak gue punya satu dish ayam bakar yang gue basting
lagi di base-nya pakai VCO sama bumbunya. Terus gue selalu ingetin jangan terlalu banyak kalau VCO. Karena bisa jadi kelapa karena banget. Karena bisa rasanya. Terlalu kelapa ayamnya gitu kan. Betul. Ini lebih mellow. Ini lebih mellow, bener. Karena makanya ini kita namain gourmet virgin coconut oil supaya orang paham bahwa ini tuh bisa ini untuk masak tuh the best gitu sebenarnya. Karena kan selama ini VCO obrolannya selalu untuk jadi rambut, untuk kepala, untuk kulit, kosmetik lah, kulit. Iya. Dulu gue pertama kali ngetes gue pengen pakai VCO juga. Dapatnya di kamar nyokap gue. Oh iya. Karena dia suka pakai luka gitu kan, ngebantu juga katanya buat kulit kan. Bener. Nah yang ini dia yaitu makanya kita sebut gourmet. Dan ini kenapa gue bawa? Jadi ini selain buat promo pastinya. Kedua adalah gue pengen ceritain. Jadi ini pas yang di Songkla itu kita kolaborasi, kita bikin. Jadi dengan bahan dasar Pliu dan ini si VCO apa? Kita jadiin pomelo salad. Pomelo salad tapi dressingnya kita pakai si VCO sama Pliu-nya. Mereka itu Ketai ada VCO gak sih? Pakai gak sih VCO? Mereka punya VCO tapi gua kemarin sih nggak nemu ya. Tapi gue yakin sih mereka ada. Tapi mereka tertarik banget sama si Pliu. Ya, baru gue mau nanya. Gimana reaksi mereka? Karena ini nggak unik. Nggak ada nih di mana-mana. Ini unik, cuma ada di Aceh. Kemarin ada jadi ini tuh jadi si dishnya itu, dishnya pomelo salad, Pliu pomelo salad on top of Pliu bruschetta. Jadi kita bikin bruschetta tapi dicampur Pliu. Jadi lebih pronounce Italian bruschetta gitu. Pakai pomelonya. Pakai Pliu. Terus atasnya dikasih pomelo. Iya, dikasih pomelo saladnya. Pakai crab, pakai cumi. Gitu. Nah itunya maksudnya. Iya. Nah, maksudnya kayak Pliu doang atasnya. Agak pakai pomelo salad gitu. Iya. Tapi ada cumi, ada itu. Kan harus dijelasin. Betul. Nanti ada insert. Iya benar. Nah itu si dish itu kita presentasiin pas lagi ASEAN Food Festival di Hatiai. Hatiai itu 1 jam dari Songkla. Kota transit lah antara Thailand dan Malaysia sebenarnya. Jadi banyak banget orang Malaysia di situ. Banyak kalau lu ke jalanan-jalanan yang jualan udah mulai pakai hijab. Terus bahasanya kanan kiri lu kadang ada yang ngomong bahasa Melayu atau mukanya Thailand tapi bisa bahasa Melayu gitu, atau terbalikan gitu, mukanya Melayu tapi bisa bahasa Thailand. Di Hatiai itu ada ASEAN Food Festival, jadi dari seluruh negara, dari 9 negara yang ikut berpartisipasi itu kolaborasi dengan restoran lokal. Untuk konsepnya sama, bawa satu ingredient dari negara masing-masing terus dijadiin sebuah makanan yang baru lah gitu, fusion dish. Reaksinya apa nih? Reaksinya jadi semua orang pada suka sih, very good reaction. Karena buat mereka kayak, oh ini kita familiar, kita tahu ini, this is our dish gitu kan, pomelo salad. Tapi pas nyobain kayak, oh tapi unik ya, ini apa sebenarnya, lu pakein apa sih gitu? Kok rasanya beda? Ya gue bilang gue pakai ini si VCO minyak kelapa sama pakai fermented coconut ini. Dan si fermented coconut ini, si Pliu ini dapat, jadi kita dapat pengunjung dari vocational school sama si gurunya. Mereka tuh mau menjadikan ini proyek akhir mereka. Gitu kan, mereka super interested, bilang di kampung gue itu kelapa banyak tapi nggak pernah ada yang difermentasi kayak gini. Ajarin gue dong caranya gimana sih. 10 tahun lagi ada nih di begini diimpor ya kan. Udah tahu gue tuh pasti tuh. Kalau diimpor ya alhamdulillah ya kan. Jadi enggak, mereka bikin. Oh, mereka bikin. They do it better and faster. Terus habis itu chef di Indonesia yang mau masak makanan Thailand, impor Pliu Thailand. Lah kan udah Chef Gagan Anan. Iya kan gua kasih. Makanya nyicipin, coba ceritain dong. Iya guys, jadi kan kita yang udah nonton travel show kita sama Chef Archie itu kita ke Aceh, kita ke Pliu. Gue beli Pliu lumayan banyak dan dikasih juga lumayan banyak. Gue nggak tahu mau diapain gitu kan. Kebetulan waktu itu kita podcast sama Chef Raido Anton. Shout out Raido. Dia itu adalah head chef-nya restoran yang namanya Gagan, Molecular Indian Cuisine yang ada di Bangkok. Langganan masuk best restaurant in the world. Ya kan 50 best tuh udah levelnya world dia, bukan Asia lagi. Ya gue kasih aja, lu pernah tahu gak? Nih ingredient nih, gue kasih Pliu, gue kasih asam apa? Beli mie mulu dikeringin itu. Ya beli mulu dikeringin, terus ada dishnya lupa, nanti kita kasih tahu. Terus Pliu, gue kasih dia cobain, amazed banget lah. Dia kayak gila, ini apaan? Oh Indonesia punya ini.
Gue bilang bawa aja ke itu, terus ternyata dikasih ke bosnya, ke chef Gagan, dan semuanya pasti tertarik gitu kan. Biasalah kalau chef biasa lagi di kitchen ada bawa ingredient satu dari mana, pasti kan semua ngumpul, nyicipin, gitu kan, lihat terus diinin gitu kan. Emang menarik sih. Jangan sampai ya kalau misalnya udah diajarin sama si Archie ini nanti sih itunya itu jadi ingredient Thailand gitu kan. Gitu. So itu kejadian sama ini jambu air Bangkok. Itu gue diceritain sama our friend namanya Rama. Dia yang punya Island Organic di Bali. Dia tuh expert soal buah juga, lama kerja di Mekarsari. Terus dia bilang ya jambu Bangkok Thailand itu dari Pangandaran katanya. Oh ya? Ya, jadi ada orang yang botanis. Botanis kayak ngelewatin pohon jambu, gede banget buahnya jambu air. Kok gede banget, akhirnya disetek, di-develop di Mekarsari, dan ke-develop dijual jadi tanaman buah dalam pot. Dieksklusifkan gitu lah. Terus habis itu orang Thailand ngelihat potensinya juga, malah tapi dia lihat potensinya bukan jadi tanaman pot buat orang-orang di rumah, tapi dia jadikan perkebunan. Habis itu berhasil, 10 tahun kemudian Indonesia impor jambu Bangkok. Iya, bukan Bangkok, Bangke gitu tempatnya ya. Kayak gitu tuh ya. Selalu ya kita makanya itu kan harus diproteksi kan budaya, dan emang harus dikembangkan. That's why ada yang namanya indikasi geografis. Iya kan? Itu kan tujuannya proteksi. Sama juga kayak UNESCO City of Gastronomy ini tujuannya apa? Proteksi, bro. Proteksi bahwa let's say yang namanya gudeg itu ya harus dikerjakan begini begitu gitu. Dan harus dikerjakan misalkan di Jogja gitu untuk disebut gudeg Jogja, kan intinya kan kayak gitu. Ya bukan berarti kita nggak boleh modif bikin makanan fusion atau apa, bukan begitu, tapi kayak emang harus ada yang modern, harus ada yang tradisional, dua-duanya bagus. Kalau menurut gua sih, karena adem ayem aja nih kita di sini. Ya itu sih karena terlalu kadang suka terlena ya kita ya sama kenyamanan ini gitu kan, cuaca enak gitu-gitulah, dapat duit. Nggak ada itunya gitu loh, nggak ada gregetnya ya. Gregetnya. Kita lihat restoran Thailand di mana-mana gitu kan. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Banyak banget yang cerita sama gue yang ini. Topik yang gue masih sama diri gue sendiri tuh masih mikir ini mau gue share gak gitu kan, tapi kayak support dari pemerintah kita tuh emang kurang banget buat orang yang di industri sih. Ini ngomongin pure makanan ya, kalau yang lain tari-tarian atau film apa arsitektur yang berhubungan sama budaya gue nggak tahu. Tapi buat di industri aja sih, kayak cerita-cerita teman-teman di luar negeri yang buka restoran Indonesia gitu kan di sini, mau kemana kita untuk kalau kita punya program kayak gitu, ada gak bantuannya, ide kita bagus loh gitu kan. Akhirnya private yang ngerjain pakai dana sendiri, dana yang terbatas, dan ya udah malahan jadi ada persaingan antara organisasi-organisasi ini. Dan biarpun tujuannya sama, tapi kerjanya nggak sama-sama. Ya, itu sayang banget sih, karena untuk yang gue pelajari dari kasus Thailand, untuk lu bisa mencapai keberhasilan kayak mereka itu butuh tim effort. Iya dong. Udah pasti kan, nggak bisa kerja sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Itu tim effort seluruh-luruhnya itu, dari mulai pemerintah, private sector sampai ke orang-orang ini petaninya, semuanya itu harus bekerja sama-sama untuk satu tujuan, yaitu kalau dalam kasusnya Songkla, menjadikan Songkla jadi Creative City of Gastronomy gitu. Jadi semua mengangkat atau semua fokus terhadap satu goal itu. Interestingly kan kita biasa di sini di diskusinya di Ray Jensen Radio Podcast tuh kayak Thailand, lihat makanan Thailand populer di seluruh dunia, restoran Thailand di seluruh dunia banyak banget, puluhan ribu, dan itu kita lihatnya how they promote it to the world, ya kan, gimana dia ekspor budayanya. Di dalam negerinya ya program-program kayak yang lu datengin ini kan, ya bagus juga dalam negerinya, bukan cuma fokus keluar doang gitu kan. Sometimes Indonesia kita mau ngikutin Thailand, maunya yang di luar gitu kan, yang keluar. Di dalamnya sendiri tuh belum ada apa-apa. Betul, ya bener-bener bisa gue bilang nol gitu kali ya. Karena gini, let's say lu nggak usah jauh-jauh deh, Jakarta deh gitu.
lu datang ke Jakarta sebagai turis gitu, lu backpacking, tak terus ke Jakarta, I want to try Jakarta food gitu. Terus lu pergi kemana? Lu nggak tahu kan gitu. Gue kemarin baru kayak discuss kok sama temen gue kayak tiba-tiba aja gue pengen pengen makan makanan Betawi yang beneran proper gitu di mana ya gitu. Oh iya. Ya dikit banget jauh iya. Di pinggiran dan ya mungkin jauh dari hygiene gitu kali ya. Kalau lu perut lu sensitif sih bahaya juga sih. Iya, maksudnya ya itunya. Dan Indonesia kan gede banget. Ya kayaknya udah bukan alasan lagi sih Indonesia gede. Mulai dari mana bingung, come on. Setuju. Gitu. Setuju. You can start one step at a time gitu ya. Memang. Ya itu juga kan nggak seluruh setiap kota jadi kreatif gastronomi gitu kan, itu satu-satu toh. Iya. Dan itu mereka yang gue tahu ya, itu datang dari mereka sendiri. Iya. Jadi bukan top down tapi bottom up gitu. Jadi dari kotanya sendiri. Songkla yang mencanangkan betul. Let's say kalau gue selalu di pikiran gue yang gue ingat adalah Jogja gitu kan. Jogja dengan kayanya budaya segala macem, butuh kayak orang-orang yang melek sih menurut gue, melek akan potensinya daerahnya sendiri dan mau mengangkat itu ke panggung yang lebih besar. Yaitu kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin dunia kan. Kita ngomongin event agency gitu. Jadi udah bukan lagi kayak festival misalkan terus ranahnya nasional lagi gitu. Kita harus step up lagi sih dibanding skala nasional ya. Gitu. Very 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 complicated gitu kan. Tapi harus ada yang mulailah Ci lah. Ya pengen ya. Mudah-mudahan kita di jalan ya. Mendikbud kayak apa kayak. Macam Nadiem Makarim gua. Aduh gila, jadi panjang. Selalu deh Ci, selalu lu sharing stories, cerita-cerita lu. Terus terakhirnya a bit depressing yang kayak Iya. Ini lu udah kelima kali lo kesini. Bener. Selalu gitu ya. Ya jadi bahan ini kan, bahan pemikiran lah gitu, food for thought. Karena emang kalau menurut gua, kalau lu jalan-jalan atau traveling, whatever you call it, kalau lu nggak bisa metik sesuatu dari situ, ada yang salah sama lu sebenarnya. Either cara lu salah atau ya lu nya nggak bener gitu kayak, karena pasti akan bisa lu ada satu yang lu petik, terus lu jadikan apapun itu inspirasi atau apalah untuk maju ke depan, baik itu untuk diri lu, untuk orang sekitar lu atau untuk negara lu kan. Iya, setuju. Sebenarnya banyak banget loh, ya kan yang do it privately, yang melakukan budaya entah itu preservasi atau promosi, which is dua-duanya penting, tapi budaya Indonesia gitu kan banyak banget. Menurut gue tinggal ada satu yang menaungi semuanya, terus yang mempromosikan orang-orang dan event-event keren ini ke luar dan dipromosikan supaya keren gitu loh. Sebenarnya sih kalau itu udah memang supaya orang yang muda-muda excited to come and datang gitu loh, bukan cuma dia lagi yang datang. You know what I mean? Iya. Terutama di F&B ya. Yes. Itu PR kita sih. Mungkin kalau di seni pertunjukan gitu udah ada let's say art joke gitu. Film kita juga punya film-film yang keren-keren gitu kan, yang udah masuk macam-macam lah film festival seluruh dunia gitu. Cuma F&B ya kita agak tertinggal sih. Ya itu PR kita bersama ya, semua yang dengerin. Kan kalian juga pasti pelaku F&B. Diskusi ke DM Chef Archie di Instagramnya Archie Pelagic untuk diskusi hal ini, ya kan? Kasih pertanyaan yang panjang dan susah guys. Anjir. Sama lu mau mesen minyak kelapa? Iya minyak kelapa ini ada di pasti online dan kita juga udah available di beberapa supermarket di seluruh Indonesia. Kita udah di Batam, ada di Aceh, ada di Jakarta pastinya, di Bali. Pokoknya dicek aja di bagian rak minyak-minyakan. Yang di Jakarta kita ada di Range Market, di Camp Chicks, di Duta Buah, Grand Laki belum. Iya, sama beberapa toko-toko organik, Growell gitu kita ada juga. Instagramnya di akaloka.id. akaloka.id. Ci, thank you very much for your stories again, really cool and bener food for thought. Ya semoga bisa menginspirasi sih ini ya guys, supaya kita bisa lebih baik lagi, both preserving sama highlighting sama promoting. Oke guys, itu aja podcast kita kali ini. Thank you very much for listening and watching our podcast today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Follow Instagramnya Chef Archie di
@archipelagic dan juga @akaloka.id. Oke, untuk kebutuhan minyak kelapa kalian. Yes. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye bye. Oke, thank you guys.